illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Berkah kudrah dan iradahnya kita semua dapat mengikuti ya berbagai hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di setiap subuh kita menyempatkan diri untuk mengikuti thalabul ilmi ya, di waktu yang penuh berkah, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuhnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu subuh yang penuh berkah ini tentu saja rahmat, kebaikan seluruhnya ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian ya dari turunnya rahmat, berkah, karunia untuk kita semua. Dan insya Allah dengan beberapa menit kita akan melakukan kajian, mudah-mudahan memiliki dampak ya, memiliki asar, memiliki pengaruh, walaupun hanya sedikit-sedikit ya. Minimalnya kita istiqomah, minimalnya kita ya misalnya tidak, mudah-mudahan sebagaimana dalam hadis ya, semakin bertambahnya kalau hari ini tidak lebih baik dari kemarin, sungguh kita merugi. Nah mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan spiritual ya, sentuhan-sentuhan dibacakannya ayat Al-Quran, Al-Hadis, kajian-kajian keilmuan, mudah-mudahan semakin hari membuat pribadi kita menjadi lebih baik lagi, baik ketauhidan kita semakin hari semakin kuat, ibadah kita semakin hari semakin istiqomah, kemudian akhlak kita juga semakin hari semakin baik ya, hablum minallah hablum minannas kita semakin hari semakin bertambah baik. Nah dan insya Allah untuk hari ini kita mengingatkan tentang mati syahid ya. Jangan sampai kita terlena dengan gemerlapnya dunia yang menjanjikan berbagai kenikmatan dan sehingga kita melupakan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Nah kita ingatkan pada hari ini tentang cita-cita kita ya. Kalau istilah Siti Aisyah itu ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu sudah menjadi slogan santri ya dari dulu. Motonya itu ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah baiklah, kita akan sama-sama bahas. Ini sudah ada slide ya dari Ustadz. Nah dari slogan tadi, mudah-mudahan kita semua juga berslogan seperti itu ya, kita hidup mulia atau mati syahid. Nah bahwa kita lihat dulu yang dimaksud mati syahid itu ya. Syahid itu apa? Kita kan sering mendengar ya, syahid gitu ya. Nah kita akan pelajari bahwa syahid secara bahasa itu adalah dari kata syahida ya. Syahida itu artinya bersaksi atau hadir, saksi kejadian, artinya hadir dan ada di tempat kejadian. Nah ini istilah ini ya, syahid ini biasanya dipakai untuk menyebut orang yang meninggal ya di medan jihad, orang yang meninggal di medan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Sebentar nih ada keresak-keresak ya, kita mute dulu sebentar, kita mute dulu. Baik, tadi ya bahwa syahid, kata syahid itu artinya bersaksi atau hadir, artinya hadir dan ada di tempat kejadian. Dan ini sudah populer ya disebutkan atau disematkan bagi orang yang meninggal di medan peperangan atau di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah ya, li kalimatillah.
Nah, para ulama berbeda pendapat tentang alasan ya mengapa gitu ya mereka yang meninggal di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimah Allah itu disebut syahid. Di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan ada pendapat para ulama ya tentang makna syahid. Nah, kenapa gitu ya disebut syahid orang yang meninggal di jalan Allah tadi itu, karena orang yang meninggal ya, orang yang mati syahid itu hakikatnya mereka itu masih hidup, jadi seolah ruhnya itu menyaksikan, artinya hadir. Ini pendapat dari An-Nadhr bin Shumail gitu. Kemudian kenapa disebut syahid, karena Allah dan para malaikat bersaksi bahwa dia itu ahli syurga gitu ya, bahwa dia itu orang yang meninggal di medan jihad di jalan Allah itu, para malaikat ya dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa orang itu adalah ahli syurga. Kemudian ada pendapat lain bahwa kenapa disebut syahid, karena ketika ruh keluar ya, ketika sakaratul maut itu dia menyaksikan bahwa dirinya akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan lain menurut para ulama kenapa disebut syahid, karena disaksikan bahwa dirinya mendapatkan jaminan keamanan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir ya, pendapat diantaranya yang dalam Fathul Bari ya, dari syarah Sahih Bukhari karangan monumentalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kenapa disebut syahid, karena ketika meninggal tidak ada yang menyaksikannya kecuali malaikat penebar rahmat. Sangat indah ya tentang mati syahid ini. Kemudian di sini makanya ada keutamaannya, keutamaan mati syahid. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Lisyahid bahwa orang yang mati syahid indallah, di sisi Allah, situ khisalin, punya 6 keutamaan. Jadi orang yang mati syahid di jalan Allah itu punya 6 keutamaan. Yugfaru lahu fi awwali daf'ah, yugfaru, dosanya itu diampuni, fi awwali daf'ah, jadi sudah diampuni dosanya itu ya sejak awal kematiannya. Kemudian wayaro maq'adahu minal jannah, orang yang mati syahid itu bahwa dia melihat ya diperlihatkan wayuro maq'adah minal jannah, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dijaga dari siksa kubur. Wayujaru min azabil qabri, jadi tidak akan pernah mendapatkan siksa kubur. Kemudian selanjutnya adalah diberi keamanan dari ketakutan yang besar ketika bangkit dari kubur. Wa yu'manu minal faza'il akbar wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar. Nah, luar biasa ya. Jadi orang yang mati syahid itu dijaga dari siksa kubur, yu'manu, diberikan keamanan, minal faza'il akbar, dari ketakutan yang besar ya. Semua orang akan mengalami ketakutan yang besar ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, orang yang mati syahid itu yu'manu, diberikan keamanan, minal faza'il akbar, dari ketakutan yang besar ketika dibangkitkan dari kubur. Kemudian diberi mahkota kemuliaan ya, yang luar biasa. Mahkota kemuliaannya itu 1 permata dari mahkota itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar, jadi diberi mahkota kemuliaan ya, bahwa al-yaqut ya, permata dari mahkotanya tadi, khairun minad dunya, lebih baik dari dunia, wa ma fiha, dan yang seisinya. Tidak terbayang ya, sangat indahnya mahkota yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Mutiara-mutiara, hanya 1 mutiara yang ada di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian di antara keistimewaan orang yang mati syahid itu,
dinikahkan dengan 72 bidadari, ya, bahwa wa yuzawwiju ithnatain wa sab'ina zaujah minal huril ain. Nah, jadi dinikahkan dengan 72 bidadari, ya, yang matanya hurul ain, ya, minal huril ain itu matanya lentik jelita, ya. Nah, kemudian selanjutnya wa yusyaffa, dan diberi hak untuk memberi syafaat fi sab'ina min aqaribihi. Jadi luar biasa, orang yang mati syahid itu berhak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Nah, ini sangat luar biasa sekali, tetapi ini kadang hadis ini suka dipakai oleh garis ekstrim, ya, misalnya Islam garis ekstrim, tapi kita bukan ke sana arahnya. Yang terpenting bahwa kita harus bercita-cita, ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus bercita-cita kita untuk meninggal, ya, mati syahid di jalan Allah. Jangan sampai kita tidak mencita-citakan, ya. Kita harus bercita-cita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, memang hukum khusus untuk jenazah yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, ya. Orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Jadi jenazahnya itu biarkan saja dalam kondisi dia meninggal, sehingga ketika dimakamkan itu bersama darahnya yang keluar, gitu, ya. Jadi nggak boleh dimandikan seperti orang yang meninggal biasa. Jadi dibiarkan, ya, dikubur dengan darahnya. Bahwa diantaranya di sini ada salah satu hadis, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, terkait jenazah korban perang Uhud, la tughassiluhum, jangan kalian mandikan mereka, ya, kata Rasulullah, ya, karena setiap luka atau setiap darah, ya, fa inna kulla jurhin, karena setiap luka, au kulla damin, dan setiap darah akan mengeluarkan bau harum minyak miski pada hari kiamat, yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jadi orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, ya, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Di hadis lainnya itu misalnya adfinuhum fi dimaihim, pokoknya kuburkan mereka bersama darah mereka. Intinya tidak dimandikan. Boleh tidak disolatkan. Jadi boleh tidak disolatkan untuk jenazah yang mati syahid. Jadi intinya jenazah yang korban perang fisabilillah, ya, tidak wajib disolatkan, tapi boleh juga disolatkan. Di antaranya jenazah yang meninggal di perang Uhud, ya, mereka itu dimakamkan tanpa disolatkan. Kita tahu, ya, bagaimana kekalahan Islam pada perang Uhud, yang mana banyak sekali gugur, ya, meninggal orang-orang yang syahid pada perang Uhud. Mereka dimakamkan tanpa disolatkan. Bahwa Rasulullah memerintah, ya, wa umiro bidafnihin, dan Rasulullah memerintah untuk memakamkan mereka fi dimaihim, bersama dengan darah mereka, walam yugossilu, dan tidak dimandikan, walam yusolli alaihim, dan tidak disolatkan. Jadi para syuhada Uhud mereka langsung dimakamkan, ya, dengan darah yang masih tercecer di badan mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sementara dalil bahwa mereka boleh disolatkan, bahwa Rasulullah mensolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, paman beliau yang meninggal ketika perang Uhud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa anna syuhada Uhud, para syuhada Uhud, lam yughassilu, mereka tidak dimandikan, wadufinu bidimaihim, kemudian mereka dikuburkan dengan darah mereka, walam yusolli alaihim, mereka tidak disolatkan, ghairu Hamzah, selain dari paman Rasulullah yaitu Hamzah.
hadisnya sahih ya. Nah jadi nanti kita akan tahu bukan syahid tapi mendapatkan pahala syahid misalnya. Karena kalau kita mungkin untuk ke medan perang kayaknya untuk zaman sekarang ya kayak agak sulit gitu ya, tetapi nanti kita akan mendapatkan bukan mati syahid tapi mendapatkan pahala syahid ya, apa saja gitu ya untuk mendapatkan pahala syahid. Nah kita ke ini dulu ya, bahwa orang yang syahid itu tidak merasakan sakit ketika maut mereka ya, ketika meninggal itu, bahwa asyahid, orang yang syahid itu la yajidu alamal qatli ya, jadi tidak merasakan rasa sakit karena terbunuh ya, melainkan seperti seorang di antara kalian merasakan rasa sakit karena dicubit. Kan kalau meninggal biasa mah ya sakitnya itu luar biasa ya Rasulullah, tetapi orang yang mati syahid seperti hanya illa kama yajidu ahadukum min masil kursah gitu ya. Nah seperti itu, seperti dicubit gitu. Nah seperti, jadi orang yang mati syahid itu tidak sakit kecuali seperti dicubit ya. Nah ini memiliki arti bahwa Allah meringankan kematian, Allah meringankan sakaratul maut untuk orang yang mati syahid. Nah jadi yuhawwinu alaihil maut, jadi meringankan ya, Allah sudah memberikan meringankan. Kalau biasanya sakitnya bukan main ya sakaratul maut, tetapi yuhawwinu alaihil maut wa yakfihi sakarah. Nah jadi ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berharap beliau agar mati syahid ya, bahwa hadisnya di sini dari riwayat Imam Bukhari ya, Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah SAW ayyuqtala fi sabilillah thalatha marrat. Nah ini perkataannya wallazi nafsi biyadih. Rasulullah juga ya bercita-cita untuk mati syahid, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, aku lebih menginginkan agar terbunuh di jalan Allah, kata Rasulullah ya. Lawadidatu anni uqtala fi sabilillah. Jadi kata Rasulullah, aku lebih menginginkan agar terbunuh di jalan Allah ya. Tsumma ahya, tsumma uqtal, tsumma ahya, tsumma uqtal, tsumma ahya, tsumma uqtal. Jadi intinya Rasulullah berharap, menginginkan terbunuh di jalan Allah. Kemudian aku dihidupkan, kemudian terbunuh, lalu dihidupkan, kemudian terbunuh, dan dihidupkan, kemudian terbunuh. Nah ini Rasulullah SAW ya berharap untuk mati syahid. Nah ini kan syahid itu luar biasa ya, minal ajril kabir, pahalanya luar biasa sekali ya. Nah kemudian jihad itu lebih utama dari haji mabrur ya, bahkan puncaknya amal. Nah, di sini disampaikan bahwa Rasulullah ya pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Nah, ini ya suila ya, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama? Nah, kemudian beliau menjawab, tentu saja ya beriman kepada Allah dan Rasulullah, iman billah wa rasuluh. Qila tsumma madza? Kemudian Rasul ditanya lagi, kemudian apalagi amal yang paling utama itu? Al jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kemudian qila tsumma madza? Kemudian apalagi? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi bahkan jihad itu adalah puncak amal ya dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa pokok perkara adalah Islam, pilar-pilarnya adalah sholat, dan puncak atau atapnya adalah jihad. Nah, kemudian tidak ada yang menyamai pahala jihad ini ya, tidak ada yang menyamai pahala jihad, bahwa kepayahan gitu ya, kemudian kesabaran ya, mukabadah, musabarah ya, bahwa tidak tertandingi dengan amal apapun. Seseorang bertanya kepada Rasulullah ya, ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal dullani ala amalin ya, bahwa tunjukkan kepadaku amal yang setara dengan jihad ya, ya'dilul jihad. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak menemukannya gitu ya. La ajiduhu, aku tidak menemukannya. Apakah kamu sanggup selama kepergian seorang mujahid kamu melaksanakan sholat di masjid tanpa henti dan berpuasa tanpa berbuka?
Orang tersebut menjawab, siapa yang mampu mengerjakan hal itu. Jadi tidak ada yang menandingi ya pahala jihad. Hal tastati' idza kharajal mujahidah an tadkhulu masjidaka fatakumu ya. Nah, jadi watasum wala tuftir. Nah, pasti ya siapa yang bisa gitu ya. Siapa yang mampu mengerjakan hal itu gitu ya. Wa may yastati' dzalik. Nah, jadi tidak ada yang menyamai pahala jihad. Di sini bahwa keutamaan berjihad itu perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah seperti orang yang melaksanakan sholat dan saum sampai mujahid tersebut wafat di jalan Allah atau pulang membawa ghanimah. Bahwa mathalul mujahid fisabilillah ya, perumpamaan orang mujahid, orang yang jihad fisabilillah, bahwa wallahu a'lam biman bimujahid fisabilih kama sali shaim alqaim wa tawakkalallah lil mujahid fisabilih. Nah, ini bahwa bi ayyatawaffahu ayyudkhilahul jannah. Jadi perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah itu seperti orang yang melaksanakan sholat dan saum sampai mujahid itu wafat di jalan Allah atau pulang membawa ghanimah. Saliman ma'a ajri au ghanimah. Nah, jadi kita juga ya yang tidak bisa langsung terjun berjihad ya, minimalnya tidak syahid tapi mendapatkan pahala syahid. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang yang mati di selain medan jihad namun beliau menggelarinya sebagai syahid. Nah, kita juga jangan putus asa ya, ada amalan-amalan bukan amalan ya, kondisi-kondisi tertentu yang dia itu bukan syahid tapi mendapatkan pahala syahid. Bahwa Rasulullah SAW ya menyebutkan ada beberapa orang yang meninggalnya tidak di medan jihad namun beliau menggelarinya sebagai syahid. Nah, di sini diantaranya dari Abi Hurairah ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, siapakah syahid menurut kalian? Kata Rasul ya. Kemudian kata para sahabat menjawab, tentu saja orang yang mati di jalan Allah itu adalah syahid. Para sahabat serempak menjawab ya. Kata Rasul, kalau begitu berarti orang yang mati syahid dari kalangan umatku hanya sedikit. Kalau di pengertiannya syahid itu hanya untuk orang-orang yang mati ya, meninggal di jalan Allah ketika peperangan ya, itu adalah syahid. Sehingga kata Rasul, kalau begitu definisinya ya, nanti orang yang syahid di kalangan umatku hanya sedikit. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, lalu siapa saja mereka wahai Rasulullah? Ya, jadi para sahabat penasaran ya, yang disebut syahid itu siapa saja? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Ya, siapa saja yang bergelar syahid itu? Tentu saja yang pertama adalah man qutila fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah, fahuwa syahid. Tentu saja ya, ada ranking 1 ya, dia adalah syahid. Waman mata fi sabilillah fahuwa syahid, orang yang mati ya tanpa dibunuh. Kalau tadi mah yang pertama yang terbunuh ya, sedang perang terbunuh di jalan Allah, fahuwa syahid. Waman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan yang kedua adalah orang yang mati ya tanpa dibunuh di jalan Allah, dialah syahid. Waman mata fit ta'un fahuwa syahid, orang yang meninggal karena wabah penyakit ta'un, dia juga syahid. Waman mata fil batni, siapa yang meninggal karena sakit perut ya, waman mata fil batni, barang siapa yang meninggal karena sakit perut, fahuwa syahid, maka dia juga syahid. Wal ghariq syahid, barang siapa yang meninggal karena tenggelam, dia juga syahid. Tentu saja lihat track recordnya ya, bukan yang tukang maksiat tetapi seorang muslim. Nah, kemudian dalam hadis lainnya ya, bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid, siapa yang terbunuh karena membela hartanya ya, man qutila duna malihi fahuwa syahid, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia juga syahid. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan di hadis yang lain ya, jadi kita juga mudah-mudahan bisa mati syahid ya, atau pahalanya minimal ya kita mendapatkan seperti itu. Di sini ada asyahadah sab'un,
Jadi selain yang terbunuh di jalan Allah itu, yang syahid itu ada 7 kalau di hadis yang lain ya, ada 7 ya. Kemudian yang pertama adalah al-mat'un syahid, orang yang mati karena ta'un adalah syahid tadi ya. Wal gharik syahid, orang yang tenggelam juga adalah syahid. Wa sahibu zatil janbi syahid, orang yang meninggal karena tulang rusuknya sakit ya, tulang rusuknya dia juga syahid. Kemudian wal mabtun tadi ya, meninggalnya itu karena sakit perut, syahid, dia adalah syahid. Wa sahibul harik syahid, orang yang mati karena terbakar juga itu adalah syahid. Waladzi yamutu tahtal hadmi, orang yang meninggal ya tertimpa benda keras, syahid, itu adalah syahid. Wal mar'ah tamutu bi jum'in syahid, dan perempuan yang meninggal karena melahirkan juga syahid. Jadi orang-orang yang seperti itu juga digelari oleh Rasulullah SAW sebagai syahid. Tetapi tentu saja jenazahnya seperti jenazah biasa ya, artinya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Jadi para ulama itu mengistilahkan dengan syahid akhirat ya, karena syahid itu macam-macam ya. Jadi para ulama mengistilahkan dengan syahid akhirat. Di akhirat dia mendapatkan pahala syahid, namun di dunia ditangani sebagaimana umumnya jenazah. Nah, jadi ketika menjelaskan daftar tadi ya, hadis daftar orang yang mati syahid selain di medan jihad, Al-Hafiz Al-Aini menyampaikan bahwa mereka itu mendapatkan gelar syahid secara status, jadi bukan hakiki ya. Fahum syuhada, mereka diberi gelar syahid itu secara statusnya, bukan hakikinya ya, la haqiqah. Wa hadza fadlullah ta'ala li hadhil ummah. Jadi ini adalah karunia Allah ya untuk umat Nabi Muhammad, yang mana menjadikan musibah yang dialami ya ketika meninggal sebagai kafarah ya, sebagai pembersih dari dosa-dosa mereka, ditambah dengan pahala yang besar, sehingga menghantarkan orang yang tadi ya kejadian tadi mencapai derajat tingkatan para syuhada yang hakiki. Nah seperti itu kan, macam-macam mati syahid, macam-macam ya syahid itu. Tadi ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan bukan akhirat. Nah itu bahwa dalam kitab At-Tawdih ya, orang yang mati syahid itu ada 3, syahid dunia akhirat, mereka orang yang terbunuh ya karena sebab apapun di medan perang melawan orang kafir. Yang kedua syahid akhirat ya, hukum di dunia tidak syahid, mereka orang yang disebut syahid meninggal selain di medan perang. Kemudian ada syahid di dunia ya dan bukan akhirat, orang yang meninggal di medan jihad ya, sementara dia ghulul, mencuri ghanimah atau terbunuh ketika lari dari medan perang. Nah ini di sini mudah-mudahan kita memiliki minimalnya ruh ya, karena seorang mujahid itu adalah sebaik-baik manusia. Wal mujahid fi sabilillah afdalun nas ya, bahwa Abi Sa'id Al-Khudri ya, dia berkata, ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Jadi Rasulullah pernah ditanya ya, ini menurut riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling utama? Rasulullah bersabda ya, bahwa wal mujahid fi sabilillah, seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah ya dengan jiwanya, dengan hartanya ya, afdalun nas, itu adalah orang yang paling afdal. Kemudian mereka bertanya, kemudian siapa lagi? Nah beliau menjawab, seorang mukmin yang tinggal di suatu jalan ya pada pegunungan, bertakwa kepada Allah dan menjauhkan manusia dari kejahatan. Nah ini mukmin fi sya'bim minasy'ab yattaqillah wa yad'un nas min syarrihi. Nah ini ya, mudah-mudahan. Nah jadi waktu yang dihabiskan di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahwa wal waktu, bahwa Rasulullah bersabda ya, pergi keluar berperang di jalan Allah ya pada awal atau pagi hari, atau pergi keluar berperang pada akhir siang, lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Bahwa subhanallah ya, la ghadwah fi sabilillah aw rohah khair minad dunya wa ma fiha. Jadi barang siapa yang menginginkan syurga, maka ketahuilah bahwa Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa syurga itu
Nah ini kalau zaman dulu ya, ini untuk menyemangati orang-orang yang wa'lamu annal jannah tahta dhalal. Nah ini jadi, tapi mudah-mudahan kita memiliki semangat juang ya. Jadi karena luar biasa sekali kalau orang-orang zaman dulu ya, para mujahid itu selalu mencari dan menunggu gitu, menunggu pertempuran itu ya. Rasulullah bersabda bahwa salah satu kehidupan yang paling baik bagi manusia adalah, nah ini, seorang yang memegang kendali kudanya karena Allah, terbang di atas punggungnya. Setiap kali dia mendengar suara atau ketakutan, dia akan terbang ke arahnya mencari kematian, dan kematian adalah tujuannya. Subhanallah sekali ya, ini orang-orang para mujahid, bahwa debu di jalan jihad penghalang api neraka, bahwa tidaklah berkumpul pada diri seseorang debu di jalan Allah dan api neraka jahanam selamanya. La yajtami'u ghabar fi sabilillah wa dukhan jahannam fi jawfi abdin. Jadi para syuhada itu tidak mati gitu ya. Bahwa kita sudah tahu dalam surah Al-Imran ya 169 sampai ayat 171 bahwa Allah mengabarkan kepada kita ya bahwa seorang syuhada itu tidak mati, bahkan mereka itu hidup, diberi rezeki ya, mereka itu bahagia dengan karunia dan kedudukan yang Allah berikan misalnya. Kayak kita lihat di Palestina gitu ya, kayak kita mau kasihan sekali, padahal mereka itu adalah para syuhada itu, mereka itu tidak mati, bahkan mereka hidup, diberi rezeki sama Allah, berbahagia ya, bahwa annahum laisu amwata, bahwa mereka itu tidak mati gitu ya, bahkan ahya indah, wa annahum yurzaqun farihun bima atahumullah minal fadli wal makanah. Nah ini subhanallah sekali ya. Nah jadi para syuhada itu adalah manusia-manusia terpilih, bahwa anna syahada fi sabilillah, bahwa orang yang syahid di jalan Allah itu darajah aliyah, punya derajat yang tinggi ya. Nah ini luar biasa sekali. Amal mujahid itu tidak terputus walaupun sudah di dalam kubur ya, bahwa Rasulullah bersabda setiap orang yang mati terputus amalnya. Wa idza qutila syahid lam yunqati, tetapi orang yang mati syahid itu tidak terputus amalnya ya, lam yanqati amalus salih bal yazid wa yatadhaaf, akan tetapi bertambah dan melipat ganda ya. Bahwa Rasulullah menyampaikan ya, bahwa setiap orang yang mati itu terputus amalnya, kecuali orang yang mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah, maka amalnya terus bertumbuh sampai hari kiamat dan ia terlindung dari siksa kubur gitu ya. Nah ini luar biasa sekali ya. Fa innahu yanmu ya, yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu min fitnatil qabri. Nah itulah, mudah-mudahan kita punya semangat juang ya, minimalnya iskariman au mutsyahidan, kita punya slogan ya, hidup mulia atau mati syahid. Nah jadi seperti itu, bahwa hidup mulia atau mati syahid itu harus menggema ya dalam dada kita. Iskariman au mutsyahidan, dan hidup mulia atau mati syahid. Tetapi kadang ini juga dipakai oleh kaum ekstremis ya. Nah tetapi tidak untuk itu. Kita mudah-mudahan berharap dan berdoa ya. Rasulullah tadi sudah menyampaikan ada 11 ya jenis mati syahid dalam Islam. Tadi yang terbunuh di jalan Allah, kemudian orang yang mati di jalan Allah, orang yang senantiasa berdoa, rindu ya. Minimalnya kita berdoa merindukan supaya meninggal di jalan Allah gitu ya. Bahwa barang siapa yang memohon mati syahid, yang misalkan minta cita-cita pisan gitu ya, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan sejujurnya ya dalam hatinya, maka Allah akan memberinya pahala syuhada meskipun ia meninggal di atas kasur gitu ya. Nah kita harus menginginkan gitu ya, barang siapa yang memohon ya untuk mati syahid di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah dengan jujur dan dari hatinya ya, maka Allah akan memberinya pahala syuhada walaupun dia meninggalnya di atas kasur. Jadi orang yang ini ya sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah semasa hidupnya dan senantiasa berdoa supaya diambil nyawa itu ketika sedang menjalankan tugas di jalan Allah. Nah ini harus dicita-citakan ya, ya Allah matikan aku dalam keadaan menjalankan tugas di jalan Allah. Nah tentu saja ya kita berharap seperti itu. Kemudian yang syahid tadi yang keempat itu orang yang meninggal karena wabah ya, penyakit taun, orang yang mati yang sakit perut gitu ya.
orang yang mati tenggelam, kemudian yang tertimpa benda keras, yang mati terbakar, yang perempuan meninggal karena hamil ya, orang yang meninggal karena membela dan mempertahankan harta gitu ya, orang yang mati terbunuh karena membela agama dan anggota keluarga. Nah, kita juga ya mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencita-citakan meninggal itu dalam keadaan jihad fisabilillah, bukan dalam arti perang saja ya. Kita sedang berjuang menolong agama Allah, menjadi ansarullah, penolong agama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini adalah dalam rangka intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah ya, barang siapa yang menolong agama Allah dengan cara mensyiarkan Al-Quran ya, mensyiarkan Al-Hadis, mensyiarkan syiar-syiar Islam dengan sebaik-baiknya ya, dengan istiqomah. Nah, ini juga merupakan bagian dari jihad fisabilillah kita. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjadi pejuang pencari ilmu ya, walaupun misalnya dampaknya belum terasa, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan ya, melembutkan hati kita dengan sentuhan-sentuhan ayat Al-Quran, sentuhan-sentuhan ayat hadis-hadis Rasulullah ya. Nah, seperti itu. Kita sudahi ya kajian kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang mati syahid. Semoga kita dengan moto hidup mulia atau mati syahid, semoga kita semua termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan semoga kita semua tetap diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok kita bisa dipertemukan lagi dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.